Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Khairia Arsya, nomor absen 28 dari kelas 10 IPS 2. Saya di sini akan menerangkan sedikit dan menjelaskan apa itu tahapan teknologi pada zaman praaksara. Yang pertama ada zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum adalah zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu. Zaman ini mencakup sekitar 95% masa prasejarah teknologi manusia. Zaman ini dimulai dari penggunaan alat batu pertama oleh hominin sekitar 3,3 juta tahun yang lalu, hingga akhir Pleistosen sekitar 11.650 tahun yang lalu. Zaman Paleolitikum digantikan oleh Mesolitikum, walaupun masa transisinya berbeda-beda di setiap wilayah. Beberapa perkembangan kebudayaan ditemukan di sekitar Pacitan, ditemukan oleh von Koenigswald dan Ngandong. Pada zaman ini, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kumpulan kecil untuk mencari makanan. Pekerjaan kaum perempuan adalah mengumpulkan dedaunan, ubi, sayur-sayuran, dan buah-buahan, sedangkan tugas kaum laki-laki adalah memburu binatang. Ciri-ciri kehidupan zaman Paleolitikum: belum mengenal cocok tanam, hidup berburu dan meramu, manusia purba masih hidup secara nomaden, berpindah-pindah dalam kelompok kecil. Belum ada pembagian kerja dan stratifikasi sosial. Alat yang digunakan berupa peralatan batu yang besar dan kasar. Peninggalan yang ditemukan antara lain berupa peralatan batu seperti flakes, alat penyerpih berfungsi, misalnya untuk mengupas, menguliti, kaper, kapak genggam atau alat penetak. Selain itu, terdapat pula peralatan dari tulang. Yang kedua ada zaman Mesolitikum. Zaman batu pertengahan Mesolitikum diperkirakan berlangsung kurang lebih 20.000 tahun yang silam. Pada zaman ini kehidupan manusia tidak jauh berbeda dengan zaman batu tua, yaitu berburu, mengumpulkan makanan, serta menangkap ikan. Mereka juga sudah mulai hidup menetap di gua, tepi sungai, ataupun tepi pantai. Zaman batu Madya berasal dari bahasa Yunani yaitu mesos artinya tengah dan litos artinya batu, adalah sebuah periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitik atau zaman batu tua dan juga Neolitik atau zaman batu muda. Untuk alat perkakas yang dipakai ketika masa Mesolitikum hampir sama dengan alat yang digunakan pada zaman Paleolitikum, namun saja sudah sedikit dihaluskan. Ciri-ciri zaman Mesolitikum adalah sudah tidak lagi nomaden atau sudah mempunyai tempat tinggal yang semi permanen seperti di gua dan di pantai. Sudah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam walaupun masih menggunakan cara yang sederhana. Sudah bisa membuat kerajinan dari gerabah, masih melakukan food gathering, mengumpulkan makanan. Alat-alat yang dihasilkan hampir sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu alat-alat yang terbuat dari batu dan masih kasar. Gejalanya berupa 1. Kapak pendek. Dr. P.V. Feinstein Kallenfels menemukan kapak pendek di dalam bukit kerang. Yang kedua ada pipisan, yaitu batu penggiling beserta dengan landasannya. Digunakan untuk menggiling makanan dan juga digunakan untuk menghaluskan cat merah yang berasal dari tanah merah. Yang ketiga ada zaman Neolitikum. Neolitikum atau zaman batuan muda merupakan fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Pada zaman ini telah hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan beternak sebagai proses untuk menghasilkan dan memproduksi bahan makanan. Hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan. Berikut beberapa ciri zaman batu Neolitikum. Peralatan yang digunakan sudah diberi tangkai dan dihaluskan. Alat yang digunakan antara lain adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Pakaian terbuat dari kulit kayu dan kulit binatang. Perhiasan di zaman ini terbuat dari kulit kerang, terakota, dan batu. Mulai bertempat tinggal secara permanen atau menetap. Memiliki kemampuan bercocok tanam, memproduksi makanan sendiri, menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme.
Berikut adalah peninggalannya. Yang pertama ada kapak persegi terbuat dari bahan dasar batu yang memiliki bentuk persegi. Kapak ini memiliki fungsi yang berbeda dengan kapak-kapak peninggalan zaman Paleolitikum maupun zaman Mesolitikum yang rata-rata digunakan untuk berburu ataupun memotong makanan. Yang kedua ada kapak lonjong, merupakan salah satu ikon peninggalan zaman Neolitikum. Kapak lonjong terbuat dari batuan levrit yang dihaluskan. Dari bentuk kapak ini yang sudah diperhalus menunjukkan jika terjadi kemajuan yang cukup pesat terhadap kebudayaan di zaman batu. Yang keempat ada zaman logam. Zaman logam adalah periode prasejarah setelah zaman batu yang terdiri dari zaman tembaga, perunggu, dan besi. Itu berasal pada tahun 4000 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 405 sebelum Masehi di benua Eropa, Afrika, dan Asia. Masa kemanusiaan ini ditandai dengan kelahiran metalurgi dan pembuatan alat-alat logam untuk pertanian dan peternakan dan untuk pembangunan senjata tempur. Zaman logam juga dinamakan dengan masa perundagian. Manusia pada zaman logam memiliki anggapan bahwa membuat alat dari logam lebih mudah daripada membuat alat dari batu. Kemampuan manusia dalam membuat alat-alat yang berbahan dasar logam menunjukkan bahwa kebudayaan sudah mulai berkembang. Zaman logam. Yang pertama, zaman tembaga atau zaman kololitik. A. Emas, perak, dan tembaga adalah logam yang paling banyak digunakan pada zaman prasejarah. B. Metalurgi berkembang. C. Pertanian dan perkembangbiakan ternak dikembangkan. Yang kedua ada zaman perunggu. A. Masyarakat lebih kompleks daripada masyarakat pada masa Neolitik. B. Perunggu ditemukan di India, Iran, Armenia, Mesir, dan Sumeria. C. Laut Aegean adalah ruang eksklusif untuk perdagangan perunggu. Yang ketiga ada zaman besi. A. Logam ini digunakan untuk membuat senjata dan alat. B. Orang Het adalah orang yang pertama kali menggunakan besi pada 1300 sebelum Masehi. C. Besi lebih sulit diolah daripada perunggu, sehingga teknik metalurgi baru harus dikembangkan untuk mengolahnya. Contoh peninggalan berupa 1. Kapak corong. Penemuan kapak corong di Indonesia diantaranya yaitu di wilayah Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, dekat Danau Sentani, dan juga Pulau Selayar. Kapak corong yang ditemukan di Indonesia ialah kapak perunggu. Yang kedua ada bejana perunggu dan arca perunggu. Bejana perunggu berupa alat yang berbentuk seperti periuk, tapi terlihat lebih ramping. Selain berbentuk bejana, peninggalan zaman logam yang lainnya ialah arca yang terbuat dari perunggu atau dikenal dengan arca perunggu. Patung-patung yang ditemukan banyak yang berbentuk menyerupai arca orang, arca kepala binatang, dan juga arca kerbau. Lokasi penemuan arca perunggu yaitu di wilayah Jawa Timur, Riau, dan juga Bogor. 3. Ada mata sabit. Mata sabit merupakan salah satu alat yang dibuat pada zaman besi yang biasanya digunakan untuk berburu hewan. Bahkan hingga saat ini mata sabit masih digunakan untuk alat pertanian. Selanjutnya ada juga zaman megalitikum, yaitu zaman batu besar. Disebut zaman batu besar karena pada masa itu manusia yang hidup menggunakan batu yang berukuran besar sebagai peralatan sehari-hari. Menurut hasil analisis para ahli arkeolog menyebutkan ciri-ciri masa megalitikum terletak pada fosil yang ditemukan, di mana di zaman ini terdapat banyak sekali peninggalan berupa kapak batu, rumah batu, dan perlengkapan lain yang terbuat dari batu. Ciri-ciri zaman megalitikum. 1. Telah mengetahui sistem pembagian kerja. 2. Telah ada pemimpin atau kepala suku. 3. Sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari. 4. Sudah menerapkan sistem food production atau bercocok tanam. 5. Sudah ada norma-norma yang berlaku. 6. Menggunakan sistem hukum rimba, primus inter pares, yakni memilih yang terkuat dari yang terkuat. Contoh peninggalannya. 1. Dolmen. Meja batu yang digunakan sebagai tempat sesaji dan pemujaan terhadap nenek moyang, berfungsi sebagai penutup sarkofagus. Banyak ditemukan di daerah Besuki, Jawa Timur, dikenal sebagai pandusa. Yang kedua ada kubur batu, digunakan menyimpan jenazah, terbuat dari batu. Banyak ditemukan di antaranya di Bali, Pasemah, Sumatera Selatan, Wonosari, Yogyakarta, Cepu, Jawa Tengah, dan Cirebon, Jawa Barat. Yang ketiga ada sarkofagus, merupakan peti yang digunakan untuk menyimpan jenazah.
Hanya saja bentuk dari sarkofagus seperti palung atau lesung yang terbuat dari batu utuh dan telah diberi penutup, banyak ditemukan di Bali dan Bondowoso. Yang keempat ada Punden Berunda. Adalah bangunan yang berteras-teras digunakan sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Dalam perkembangannya, Punden Berunda juga disebut sebagai bentuk awal dari candi di Indonesia. Banyak ditemukan di Banten, Selatan, Lalas, Garut, serta Kuningan, Jawa Timur. 5. Menhir. Sebuah batu besar, tunggal, yang bentuknya seperti tiang atau tugu. Berfungsi sebagai tanda peringatan arwah nenek moyang. Yang keenam, ada arca atau patung. Adalah batu yang berbentuk binatang atau manusia untuk melambangkan nenek moyang serta digunakan sebagai pujaan. Banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Pasemah, serta Lembah Bada Lahat, Sulawesi Selatan. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.